Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 ini kita bisa lihat, jika selisih dua bilangan positif adalah 1 dan jumlah kuadratnya adalah 4, maka jumlah dua bilangan itu sama dengan. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari jumlah dua bilangan, gitu ya. Oke, biar lebih enak, kita coba misalkan gitu ya, karena kan di sini kita nggak tahu bilangan positifnya itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita lihat, nah karena ada tadi dua bilangan, kita coba misalkan bilangan positif yang pertama, karena kan tadi ada dua bilangan positif gitu kan. Bilangan positif yang pertama itu adalah A dan bilangan positif kedua adalah B. Nah, terus tadi yang diketahui di sini adalah selisih dua bilangan positif adalah 1. Nah, berarti selisih berarti kita kurangkan gitu kan masing-masing dua bilangan positif itu. Nah, di sini biar lebih enak, kita coba lakukan selisih bilangan positif itu adalah B kurang A sama dengan 1. Nah, di sini bebas gitu ya. Kalau misalkan kalian buat A kurang B sama dengan 1 juga gak masalah. Karena kan tujuannya kita mau cari yang ditanyakan juga kan gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu untuk selisihnya, sedangkan di sini dan jumlah kuadratnya adalah 4. Oke, kalau jumlah kuadratnya, berarti bilangan itu masing-masing kita kuadratkan dulu, baru kita jumlahkan gitu ya. Jadi maksudnya gini, jumlah kuadratnya, berarti masing-masing bilangan positif itu berarti A kuadrat dan B kuadrat itu ini dalam bentuk kuadrat. Terus karena jumlah kuadratnya berarti kita tinggal jumlahkan. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan kalau misalkan kebalik nih, misalkan kalau misalkan dan kuadrat jumlah akar-akarnya atau dan kuadrat jumlah bilangannya, misalkan gitu kan. Nah, berarti bilangan itu kita jumlahkan dulu, baru setelah itu kita kuadratkan gitu ya. Jadinya gini, kalau kuadrat jumlahnya gitu misalkan, kuadrat jumlahnya berarti A tambah B dikuadratkan. Nah, gitu ya. Kalau kuadrat jumlahnya kalau misalkan ketukar di sini gitu. Kuadrat jumlahnya berarti yang ini, kalau jumlah kuadratnya berarti yang ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4. Jadi kita tulis yang ini. Nah, inilah jumlah kuadratnya. Terus tadi yang ditanyakan adalah jumlah dua bilangan itu. Nah, berarti jumlah dua bilangan positif tadi kan? Nah, berarti yang ditanyakan adalah A tambah B. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang diketahui di soal dan yang ditanyakan, maka kita langsung ke penyelesaiannya gitu ya. Oke. Di sini biar lebih gampang gitu ya, kita coba ambil modifikasi antara A tambah B dikuadratkan dan B kurang A dikuadratkan. Atau kalau misalkan kalian tadi buat selisihnya misalkan A kurang B, nggak masalah gitu ya. Jadinya kalau kalian buat A kurang B dikuadratkan juga nggak masalah. Nah gitu ya. Jadi di sini aku ambil B kurang A aja gitu ya, biar lebih enak. Oke, di sini kalau misalkan kita ambil misalkan A tambah B dikuadratkan, itu kan sama aja dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, di sini aku harap pastinya teman-teman udah paham gitu ya bagaimana cara mengkuadratkan persamaan dalam bentuk seperti ini gitu ya. Gitu. Sedangkan untuk B kurang A dikuadratkan, jadinya yes, B kuadrat tambah A kuadrat dikurang 2AB. Oke, selanjutnya dari sini kita coba jumlahkan kedua ruas. Nah, jadi ruas kiri kita jumlahkan dan ruas kanan kita jumlahkan. Jadinya untuk ruas kiri kita jumlahkan yang ini. Jadinya A tambah B dikuadratkan gitu ya. Tambah B kurang A dikuadratkan sama dengan yang ruas kanan, berarti kalau kita jumlahkan bakal yang ini kecoret, bakal jadi 0 kan. Nah, berarti tinggal yang ini. Ini kan berarti sama aja dengan yang ini, berarti kan 2A kuadrat. Terus yang ini jadinya tambah 2B kuadrat. Terus di sini ada 2 yang sama, berarti 2-nya tinggal keluarin, berarti dalamnya tinggal A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu ya, jadi seperti ini. Atau yang ini tadi ya, mengikut ke sini. Atau dari sini, kita lanjut ke sini, bakal jadi seperti ini.
Nah, gitu ya. Oke, di mana dari sini kalau kita perhatikan, kan tadi yang ditanyakan tadi kan A tambah B kan? Nah, berarti kita tetapkan aja di sini A tambah B dikuadratkan, sedangkan ditambah B kurang A dikuadratkan. Nah, di sini B kurang A 1, berarti tambah, yes, tinggal kita gantikan aja. Jadi 1 kuadrat sama dengan 2 kali yang ini. A kuadrat tambah B kuadrat adalah 4, berarti 2 kali 4. Gitu ya, jadinya kita bisa dapatkan A tambah B dikuadratkan, terus tambah 1 kuadrat itu 1, sama dengan 2 kali 4, 8. Nah, jadinya kita bisa dapatkan A tambah B dikuadratkan sama dengan, nah, 1 ini pindahin ke kanan. Jadinya ini kecoret dan ini bakal jadi min 1. Jadi 8 kurang 1 itu 7. Jadi A tambah B dikuadratkan sama dengan 7. Nah, berarti A tambah B itu kan jadinya plus minus akar 7 kan? Logikanya gitu kan biasanya. Oke, jadi kita dapatkan ini. Sekarang kita mau uji apakah A tambah B ini akar 7 atau min akar 7. Nah, karena tadi bilangan positif gitu ya. Di sini diketahui bilangan positif gitu, maka jumlah akarnya itu pasti menghasilkan bilangan positif kan? Oke, gampangnya gini. Misalkan bilangan positifnya itu, misalkan yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 2. Misalkan kan? Ini misalkan ya. Nah, kan sama-sama bilangan positif. Nah, kalau kita jumlahkan kan jadinya tetap aja positif, yaitu 3. Terus kalau misalkan bilangan pertamanya itu kita ganti 100. Misalkan yang ini 0. 0 itu bukan bilangan positif gitu ya. Oke. Nah, misalkan 5 gitu. Misalkan. Nah, kalau kita jumlahkan jadinya apa? Yes, 105. Nah, jadi 105 itu yes, bilangan positif. Jadi kalau dijumlahkan akan selalu menghasilkan bilangan yang positif. Jadi, kalau dia bilangan positif, maka yang memenuhi itu adalah yang positifnya, bukan negatifnya. Nah, makanya kita dapatkan A tambah B itu adalah akar 7. Gitu ya, bukan min akar 7 gitu. Oke, berarti di sini kalau kita lihat jawabannya itu adalah opsi B. Nah, sekarang kalau kita lihat di soalnya, oke, ada gitu ya di opsi yang B, akar 7. Gitu deh. Oke, jawabannya opsi B.